Cerita dalam bahasa Indonesia. Raksasa berkepala 3. Suatu hari, di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda bernama Edric. Dia memiliki anugerah di mana dia bisa melihat roh, peri, dan juga berbagai makhluk ajaib yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia bahkan bisa berbicara dengan binatang. Raja dan ratu kadang-kadang melihat dia berbicara di udara yang akan membuat mereka merasa sangat khawatir. Itu sangat mengkhawatirkan raja karena putranya adalah pejuang yang baik, tetapi tidak menghargainya seperti halnya raja. Edric, mengapa kau tidak turun dan berlatih dengan tentara? Mungkin itu akan menyenangkan. Tidak, Ayah. Kau tahu aku tidak suka hal-hal seperti itu. Suatu hari, raja memutuskan untuk melatih tentaranya di Bukit Barat. Maka pergilah mereka menuju bukit dan segera sampai di sana. Raja mengawasi mereka dengan cermat. Ketika mereka sedang berlatih, tiba-tiba raja melihat kepala seekor binatang keluar dari balik pohon. Apa itu? Yang mulia, Aku akan pergi ke dalam hutan. Sebelum komandan dapat menanggapi, raja berlari ke hutan yang dalam, melewati pepohonan, mencoba menemukan makhluk aneh itu. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya menghadapi binatang buas besar dengan 3 kepala yang menakutkan. Aku telah menaklukkan banyak kerajaan. Menaklukkanmu akan mudah. Hah? Raja? Mengumpulkan prajuritnya, komandan bergegas ke hutan. Mereka mencari raja di mana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Ketika mereka kembali ke istana, sang ratu merasa sangat sedih mendengar berita itu, dan sang pangeran tertegun. Kerajaan putus asa, dan untuk menyelamatkannya dari ini, keputusan dibuat untuk memahkotai Edric sebagai raja yang baru. Tetapi selama beberapa hari, Edric mulai merasa penasaran. Bagaimana tidak ada yang tahu tentang hilangnya ayah? Aku harus mencari tahu. Komandan, aku ingin pergi ke Bukit Barat. Apa? Kenapa? Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku. Mari kita bawa beberapa prajurit lagi bersama kita agar aman. Jadi yang membuat semua orang tercengang, Edric yang selama ini tenang terlihat memimpin pasukan pria menuju Bukit Barat. Mereka segera sampai di sana dan mendirikan kemah. Edric memandang sepanjang hari, bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan sesuatu. Tapi ketika malam tiba, dia kecewa. Aku kira aku juga harus mencari hari ini. Hah? Saat itulah dia melihat kepala monster tiba-tiba menghilang dan Edric seperti ayahnya mengejarnya. Sambil berlari, dia tiba-tiba tersesat. Kemana perginya? Ya ampun, korban yang lain. Kalau saja kita bisa membantunya, tapi dia tidak bisa mendengar kita. Aku dapat mendengarmu dengan sangat jelas. Oh ya? Bagaimana? Edric memberitahu mereka semua tentang anugerah spesialnya yang menghibur para peri. Sekarang, apa yang tadi kau katakan tentang membantuku? Peri memberitahu Edric bahwa monster sebenarnya adalah jin yang kuat, dan bahwa jika dia ingin mengalahkannya, dia akan membutuhkan bantuan mereka. Ini, ambillah botol ini. Ini bisa digunakan untuk menjebak jin, tetapi kau harus menunggu sampai dia berubah dari monster menjadi jin. Edric berterima kasih pada para peri dan pergi untuk menemukan monster itu. Dia melihat monster itu menunggunya. Monster itu menerkamnya, tapi Edric dengan mudah dan gesit menghindari serangan itu. Jin tidak bisa menggunakan kekuatannya dalam tubuh binatang buas dan segera berubah kembali menjadi dirinya sendiri. Kau manusia lemah. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Sekarang aku akan tunjukkan padamu. Mengambil kesempatannya, Edric mengambil botol itu dan melemparkannya ke arah Jin. Tidak. Ha!
Jin menemukan dirinya terperangkap di dalam botol ajaib. Biarkan aku keluar. Katakan di mana ayahku, atau kau akan tetap berada di botol ini selamanya. Tetapi Jin tidak mau bicara. Jadi Edric membawa botol itu ke istana dan dia menyimpannya di kamarnya. Suatu hari, seorang pelayan memasuki kamar Edric sementara dia tidak ada di sana. Jin menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan kekacauan. Wanita yang rendah hati. Hah? Siapa? Siapa yang ada di sana? Kerajaanmu telah dikutuk. Rajamu telah menghilang secara misterius. Raja barumu yang tidak tertarik pada perang tiba-tiba berbaris dengan pasukan raksasa ke bukit. Dia telah dirasuki. Apa kau masih meragukanku? Kerajaanmu telah dikutuk. Pembantu itu ketakutan akan suara yang tidak terlihat ini dan segera berlari keluar ruangan. Segera, desas-desus menyebar dengan liar dan seluruh kerajaan mulai meragukan raja muda itu. Edric tidak sadar, tetapi ratu menangkap tatapan aneh itu. Bagaimana kalau dia benar-benar dikutuk? Kita mungkin perlu raja baru. Oh, ya ampun, Edric tidak aman di sini. Sang ratu memutuskan untuk berpura-pura sakit dan memanggil putranya. Ibu, ada apa? Anakku, sepertinya ibu menderita sebuah penyakit yang sangat aneh. Ibu ingin kau pergi ke hutan yang ada di utara. Di sana, ibu pernah mendengar ada roh-roh yang menanam ramuan ajaib. Setahu ibu, hanya kau yang bisa melihat roh. Benar begitu? Edric sedih meninggalkan ibunya sendiri. Tetapi dia menyetujui keinginan ibunya dan pergi ke hutan. Segera dia mencapai hutan, di mana dia mulai mencari roh yang disebutkan oleh ibunya. Sambil melakukan itu, dia mendengar teriakan yang sangat keras. Oh, ini sungguh sangat menyakitkan. Edric pergi untuk melihat siapa itu dan menemukan seekor harimau betina besar dengan kaki yang terluka. Oh, lebih banyak masalah. Aku bukan masalah. Aku datang ke sini sejak aku mendengar kau berteriak. Kau bisa mengerti yang kukatakan? Edric menjelaskan dirinya kepada Tigress, sementara dia dengan hati-hati memeriksa lukanya. Itu terlihat sangat menyakitkan. Boleh aku membantumu? Dia mengangguk dengan curiga, jadi Edric merawat dan membalut kakinya dengan hati-hati. Oh, terima kasih, Edric. Kau sepertinya orang yang baik. Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan tanda itu? Oh, ini? Edric memberitahu Tigress semua tentang ayahnya dan jin yang dia temui. Tigress tiba-tiba merasa bersemangat. Itu dia. Itulah jin yang aku cari selama ini. Kau tahu, aku adalah milik Putri Rosabel dari Kerajaan Ruby. Jin datang dari buku terlarang kuno yang telah kami buka. Tigress menjelaskan bahwa hanya sang putri yang bisa menjebak jin kembali ke dalam buku, dan sebelum putri melakukannya, jin telah menjebaknya di menara ajaib. Jadi, aku sudah berusaha menemukan jin itu sejak lama. Kita berdua harus menangkapnya. Lalu sang pangeran menunggangi punggung Tigress dan kembali ke kerajaannya. Dia menyelinap masuk dan diam-diam mengambil botol berisi jin, lalu meninggalkan istananya. Tigress membawa Edric ke menara sihir, tempat sang putri dijebak. Tuan Putri! Jangan khawatir, kita pasti akan menyelamatkannya. Mereka membuka pintu berat menara tinggi dan memasuki ruangan yang dilalap api. Oh, kita tidak bisa melalui ini. Tidak, aku punya ide. Roh air, tolong bantu kami. Baru saja dia selesai, 3 roh air yang kuat muncul. Mereka memadamkan api dengan sihir mereka dan tidak lama kemudian Edric dan Tigress melintasi ruangan untuk membuka pintu lain. Oh tidak! Keduanya masuk ke sebuah ruangan dengan lubang di dalamnya. Di dalam lubang itu terbaring singa yang lapar menunggu untuk melahap siapapun yang jatuh ke situ. Roh air, tolong bantu kami. Dan segera, roh yang tampak manis datang dan membawa Edric dan Tigress melintasi lubang berbahaya. Akhirnya aman.
Aku harap putri ada di sisi lain. Dia membuka pintu ketiga dan di sanalah dia melihat Putri Rosabel yang cantik sedang berdiri. Tuan Putri! Tiggy! Wow, itu nama panggilanmu? Hanya Tuan Putri yang bisa memanggilku seperti itu. Tiggy, siapa orang ini? Ini adalah Raja Edric dan dia membawa Jin bersamanya. Tigress memberitahu Rosabel tentang segalanya. Rosabel sangat gembira. Luar biasa. Lalu, mari kita tinggalkan tempat ini dan kembali ke kerajaanku. Lalu mereka bertiga pergi ke istana Rosabel, dan di sana dia menemukan buku ajaib yang berisi jin. Edric mengeluarkan botol ajaib itu. Di mana aku? Tidak. Jin nakal. Aku putri kerajaan Ruby memerintahkanmu untuk kembali ke dalam bukumu untuk disegel di dalamnya selamanya. Tidak. Rosabel menutup buku itu sehingga memecahkan mantranya atas ayah Edric yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ayah! Edric, oh Edric, Jin telah menjebakku di suatu tempat yang gelap. Sang putri dan Tigress saling tersenyum. Segera Raja dan Edric kembali ke kerajaan mereka. Sang ratu menangis dengan gembira ketika dia melihat suaminya kembali. Edric meminta maaf karena meninggalkan ibunya ketika ibunya sedang sakit. Oh, ibu tidak pernah sakit. Ibu takut kerajaan menjadi berbahaya bagimu, jadi ibu mengirimmu pergi sebentar. Semua orang terkejut dengan kembalinya Raja. Yang mulia telah kembali. Begitu juga putranya Edric, apa artinya ini? Raja segera membuat orang-orang kerajaan menjadi takut. Dia menjelaskan semua yang terjadi padanya. Jangan meragukan putra, karena dia telah menyelamatkan hidupku dan putri kerajaan Ruby. Orang-orang bersorak dengan kabar baik dan pada akhirnya seluruh kerajaan hidup bahagia. Edric dan Rosabel menjadi teman baik dan akan bermain dengan Tiggy setiap saat. Hei, aku bilang hanya putri yang bisa memanggil aku begitu. Oh, maaf.